Shalom, selamat pagi. Selamat datang kembali di ibadah online GBI Ciujung pada tanggal 28 Maret 2021. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, saudari terkasih dan Tuhan? Saya percaya Tuhan Yesus menjaga, menyertai, dan memberkati kita hingga hari ini. Tanpa terasa, kita sudah ada di penghujung bulan Maret 2021. Dan ini adalah minggu terakhir dengan pembahasan firman Tuhan mengenai rencanaku versus rencananya, di mana hambanya, Pendeta Agustina, akan menjabarkannya untuk kita semua. Mari kita siapkan hati dan buka hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, ada beberapa buah pengumuman yang perlu saya sampaikan. Mohon perhatiannya sejenak. Yang pertama, puji Tuhan, kalau awal bulan April, kita sudah dapat mengikuti ibadah secara tatap muka. Dan itu dimulai pada hari Jumat, 2 April 2021 jam 9 pagi, yang merupakan ibadah Jumat Agung, dan pembicara pada ibadah tersebut adalah Pendeta Doni Chandra. Ada beberapa hal yang mohon diperhatikan untuk jemaat, bahwa kita tetap melaksanakan ibadah tatap muka ini dengan mengikuti protokol kesehatan yang kita sudah lakukan sebelumnya. Ibadah tetap dilakukan bersamaan dengan live streaming melalui channel YouTube dan Facebook, sehingga bagi jemaat lansia yang tetap dapat mengikuti ibadah dari rumah, begitu juga dengan anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun. Jumlah jemaat yang beribadah akan dibatasi hanya maksimum 50 orang, dan pintu gerbang gereja akan ditutup pada pukul 9:15 menit. Untuk lebih jelasnya, jemaat juga dapat menghubungi sekretariat. Dan kemudian pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, akan ada ibadah Paskah. Hal yang kedua, ibadah Abi akan dilaksanakan pada pagi hari ini jam 10.30, di mana untuk absen bagi anak-anak yang mengikuti ibadah untuk diminta untuk dapat menghafal ayat hafalan dan kemudian direkam dan dikirim ke nomor WA grup orang tua dan guru-guru. Mohon dukungan dan bantuan daripada orang tua agar setiap anak-anak ini dapat melakukannya. Yang ketiga, Kamis 1 April 2021 ada doa dan puasa bersama dan akan dimulai jam 19 atau jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Semua jemaat diundang untuk dapat mengikutinya. Keempat, persembahan, perpuluhan atau ucapan syukur Bapak Ibu saudari terkasih dapat dilakukan melalui transfer pada rekening gereja seperti terlihat pada layar yang Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu dapat mengumpulkannya dan membawanya pada saat ibadah tatap muka nanti. Berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Liliana Kilis, atau yang kita kenal dengan Tante Kilis, pada hari Senin 22 Maret yang lalu dalam usia 82 tahun. Telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon. Karenanya gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan turut sepenanggungan dan kiranya penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai setiap anggota keluarga yang ditinggalkan. Dan terakhir adalah jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini dari tanggal 28 Maret sampai 3 April. Yang pertama, Saudari Sifra Paskalis Ismail tanggal 30 Maret, Ibu Shana Ong tanggal 31 Maret, Ibu Tan Bi Hyong atau Ibu Mesia tanggal 2 April, dan Ibu Vera Veronica tanggal 3 April. Selamat menjelang ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sungguh merupakan anugerah dan kemurahan Tuhan yang begitu besar yang kami boleh terima pada pagi hari ini. Bapa, kami siapkan hati kami persembahkan segala sesuatunya, seluruh kehidupan kami Tuhan, untuk kami mau beribadah dan datang kepada Engkau ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, kami boleh menerima berkat yang khusus yang Tuhan peruntukkan buat setiap kami. Berkati hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan, kuduskan, sucikan, dan urapi mereka dengan urapan-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami persilakan Kau berbicara kepada setiap kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dan untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya.
Amin. Selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Jemaat Ciujung. Apa kabar? Pasti luar biasa. Kita semua mau beribadah pada pagi hari ini bersatu hati, bersekutu meninggikan dan memuji nama Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan. Mari kita naikkan pujian nih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih kami ada sebagaimana anugerah-Mu Tuhan. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya.
Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap pribadi pada pagi hari ini. Amin. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita memiliki Allah yang dahsyat, Yesus yang dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Dia. Karena Dia mencurahkan berkat dan berlimpah pada kita. Hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku bawa ku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, Kau penuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, Kau tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, Kau penuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, Kau penuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita rencanaku versus rencananya. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu selalu yang terbaik dalam hidup kita. Dia telah memulai segala yang baik dalam hidup kita dan menjadikan
segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Kau berikan hidupku, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu. karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganku. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Bapa di surga, kami mau persiapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang ditaburkan itu boleh tetap di setiap hati kami yang mendengarkan. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, Yes. menjadi kebenaran di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, terima kasih Tuhan.
Shalom, jemaat Tuhan di mana saja berada. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini dengan sukacita saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara semua yang terkasih melalui ibadah online kita pada minggu terakhir di bulan Maret ini. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini tema kita adalah tetap rencanaku versus rencananya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini khususnya kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa berjalan di dalam rencana Allah. Banyak orang Kristen bisa mengetahui rencana Tuhan bagi hidupnya, bagi keluarganya, bagi karirnya, bagi masa depannya. Tapi masalahnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak sedikit orang Kristen yang gagal untuk bisa berjalan di dalam rencana Tuhan tersebut. Nah, pagi hari ini saudara, mari kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita bisa berjalan di dalam rencana Allah tersebut. Mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yunus. Kitab Yunus pasal yang ke-3, saudara, kita akan membacanya. Ayat yang pertama sampai yang ke-3. Yunus 3 ayat 1 sampai 3, demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersama-sama belajar pada pagi hari ini bagaimana seorang nabi Tuhan, Nabi Yunus, yang bisa dan mau belajar berjalan di dalam rencana Allah. Notabene dia adalah seorang nabi, seorang hamba Tuhan, seorang yang kenal Tuhan dengan baik. Tetapi toh dia tetap masih harus belajar bagaimana dia harus berjalan di dalam rencana Allah. Karena betul saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita masih terus belajar firman Tuhan selama kita masih ada di dalam dunia ini. Kita masih harus belajar untuk melakukan segala kehendak Tuhan selama kita masih ada di dalam dunia ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapakah Yunus itu? Ya, kisah Yunus ini adalah kisah yang menarik untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi kalau saya mengajar, kebetulan dapat cerita tentang Yunus ini. Walaupun ini diulang, saudara, dengan cara metode tertentu, itu anak-anak tetap antusias untuk mendengar ceritanya. Tapi pagi hari ini, saya tidak menceritakan tentang Yunus dengan alat-alat peraga seperti yang biasa saya sampaikan di sekolah minggu. Siapa Yunus ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Yunus adalah nabi Tuhan yang berasal dari Israel. Dia ada pada masa pemerintahan Raja Yerobeam. Kita bisa melihat di dalam Alkitab itu 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Di situ ada tertulis nama Nabi Yunus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa tugasnya Nabi Yunus? Seorang nabi itu menyuarakan suara Tuhan. Dan khususnya Yunus itu adalah menyuarakan suara Tuhan untuk bangsa Israel. Karena memang pada waktu itu konsepnya yang ada adalah Tuhan itu selalu berbicara untuk bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Tetapi pada kisah ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yunus mendapatkan tugas yang berbeda dari biasanya. Yunus dipanggil Tuhan dan mendapatkan tugas pelayanan untuk pergi ke satu kota, yaitu kota Niniwe, kota yang cukup besar. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat itu Yunus menolak rencana Allah. Alih-alih dia hidup turuti rencana Tuhan tersebut, dia memilih untuk membuat rencana lain. Dia pergi jauh meninggalkan Allah yang selama ini dia layani.
dia pergi ke Tarsis. Dia naik kapal pesiar, saudara, ya. Dia naik kapal laut. Dia menikmati perjalanan untuk menuju ke Tarsis. Tarsis itu adalah kota yang sangat jauh sekali dari Niniwe, ya. Kalau saudara lihat di peta itu atas dan bawah, saudara, ya, peta perjanjian lama. Atas dan bawah jadi berseberangan sekali. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Yunus pergi jauh dari hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Yunus tidak mau melakukan pelayanan ini. Karena Yunus tidak mau melakukan rencana Tuhan untuk kota Niniwe. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, alih-alih dia berhasil sampai ke Niniwe, di tengah perjalanan terjadi badai gelombang yang besar. Singkat cerita, akhirnya Yunus mengalami bagaimana dia harus dilempar ke dalam laut. Bagaimana dia harus ditelan ikan besar dan hidup di dalam perut ikan besar itu selama 3 hari 3 malam. Tapi karena kasih Tuhan, oleh penentuan Tuhan, ikan itu dibuat untuk memuntahkan Yunus kembali. Keluar dari perut ikan, Yunus mendapatkan kesempatan kedua untuk kembali melayani Tuhan dengan tugas yang sama, yaitu tetap pergi ke Niniwe untuk menyuarakan isi hati Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti tadi yang kita baca, kali ini kesempatan kedua yang Allah berikan kepada Yunus. Yunus mengikuti rencana Tuhan. Yunus melakukan apa yang Tuhan mau. Dia pergi ke Niniwe. Dia beritakan apa yang Tuhan mau untuk disampaikan kepada bangsa Niniwe. Dan saudara, apa yang terjadi? Seluruh kota Niniwe itu bertobat dan percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka mengadakan hari puasa nasional. Berpuasa yang bukan hanya dilakukan oleh manusia, tapi Raja Niniwe pada waktu itu memberikan perintah supaya segala ternak pun berpuasa. Ini satu hal yang luar biasa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan Niniwe bertobat. Dan Tuhan mengasihi Niniwe. Dan apa yang direncanakan oleh Tuhan untuk menghukum Niniwe itu dibatalkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita akan belajar di firman Tuhan. Bagaimana Yunus yang pertama mempunyai rencana, menolak rencana Allah. Dia memiliki rencana sendiri. Dia berjalan dengan rencananya sendiri. Dia tidak mau berjalan dalam rencana Tuhan. Tapi pada kesempatan yang kedua, akhirnya Yunus masuk di dalam rencana Allah. Yunus melakukan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Yunus takluk di bawah rencana Tuhan. Mari kita sama-sama melihat, saudara. Bagaimana caranya Yunus akhirnya oke Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita harus mempunyai rencana yang sama. Satu rencana. Kita tidak mungkin bisa berjalan bersama 2 orang, 3 orang dengan rencana yang berbeda-beda, saudara. Demikian juga ketika kita bilang, Tuhan, aku mau berjalan dalam rencanamu, tapi saya punya rencana, Tuhan punya rencana. Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Mengubah rencana kita menjadi rencana Allah. Itu yang dilakukan oleh Yunus. Jadi ketika Tuhan memanggil dia untuk yang kedua kali, ketika Tuhan memanggil dia untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Niniwe yang kedua kalinya, Yunus mengubah rencana pribadinya dan dia takluk di bawah rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa harus Yunus merubah rencananya? Di sini saya kasih judul itu berjalan dalam rencana Tuhan. Dan kita yang harus merubah. Tuhan tidak mau mengubah rencana orang. Tuhan tidak mau mengubah rencana Yunus. Karena masuk atau tidak masuk dalam rencana Tuhan itu adalah pilihan. Jadi harus dari pihak Yunus yang aktif inisiatifnya. Dia mau merubah rencana. Dan Tuhan tidak bisa merubah rencana seseorang, saudara, kalau orang itu tidak mau dirubah. Tapi Yunus mau merubah rencananya. Saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa harus rencana Yunus yang berubah? Kalau kita sama-sama belajar, kenapa Yunus menolak ketika pertama kali Allah
memerintahkan untuk pergi ke Niniwe. Kenapa saudara? Yunus seorang nabi yang besar, seorang nabi yang selama ini melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan yang selama ini dia kasihi, bahkan sangat dia kenal. Tapi kenapa untuk memberitakan tentang isi hati Tuhan kepada Niniwe, dia menolak? Di dalam firman Tuhan jelas ditulis di dalam Yunusnya yang keempat, ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih serta setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe pada waktu itu? Kenapa Yunus tidak mau berjalan dalam rencana Allah? Karena Yunus tidak suka kalau bangsa Niniwe mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Karena Yunus mengenal betul Allahnya. Kalau orang bertobat, orang menyesal, maka Allah akan memberi kasih sayang. Karena seperti firman-Nya yang berkata, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan diubah putih seperti salju. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang melatar belakangi kok seorang hamba Tuhan tidak suka kalau orang lain bertobat? Ada hal-hal yang melatar belakangi kenapa Yunus seperti itu. Yang pertama, saudara yang dikasih Allah, ada banyak saudara ya. Jadi beberapa hal saja yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Asyur, ya, Niniwe itu adalah ibu kota dari Asyur, saudara. Asyur ini adalah musuh dari Israel, yang membuat Israel ini hidup menderita karena terus diperangi oleh Asyur. Jadi wajar secara manusia ketika Yunus mendapatkan tugas, loh, kenapa saya harus menyuarakan atau melayani Tuhan di negeri yang menjadi musuh negeri saya sendiri? Nanti kalau dia bertobat, dia mendapat kasih karunia, bukankah dia nanti semakin diberkati oleh Tuhan? Bagaimana dengan bangsa saya? Nah, saudara, jadi kedagingan itu muncul. Ya, sekali lagi saudara dikasih oleh Tuhan, sekalipun dia seorang nabi, kedagingan itu masih ada, saudara. Ya, jadi jangan salahkan kalau kita melihat ada hamba-hamba Tuhan, ada aktivis, loh kok dia masih begitu, masih begini. Kita semua masih belajar untuk taat dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikatakan, bukan berarti kita mentolerir pelanggaran-pelanggaran dari firman Tuhan. Setiap pelanggaran pasti ada akibatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kepada Yunus. Itu alasan yang pertama, ya. Jadi dia berkata kepada Tuhan, nah, sekarang bangsa Niniwe atau penduduk Niniwe bertobat dan Tuhan mengampuni, Tuhan membatalkan rencananya, dan maunya Yunus barangkali pada waktu itu tidak usahlah diberi peringatan. Kalau Tuhan menghukum, hukum saja. Toh di dalam perintah yang pertama Tuhan katakan, serukan kepada bangsa Niniwe bahwa kejahatan mereka sudah sampai kepadaku. Jadi yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang melatar belakangi Yunus tidak suka atas pertobatan Niniwe? Karena bangsa Asyur itu terkenal sebagai bangsa yang keji, bangsa yang jahat, bangsa yang juga memiliki penyembah-penyembah berhala. Mereka bukan bangsa yang menyembah Allah, tapi mereka menyembah kepada berhala-berhala. Jadi kota itu di dalam perbuatan seksnya saja sama dengan Sodom dan Gomora. Itu terkenal, saudara, di Niniwe itu. Jadi menurut pandangan, menurut penilaian seorang manusia seperti Yunus, untuk apa kota yang begitu bejat harus diberi peringatan, langsung saja dihukum? Nah, itulah yang
yang melatar belakangi rencana Yunus pergi ke Tarsis, meninggalkan rencana Tuhan. Jadi latar belakang rencananya adalah apa, saudara? Kedagingan dia secara manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar sama-sama bahwa Allah dalam peristiwa Yunus ini, dalam kitab Yunus, ternyata Allah tidak hanya berurusan dengan bangsa Niniwe, dengan bangsa Asyur, penduduk Niniwe, tapi Allah juga berurusan dengan nabinya, yaitu Yunus. Saudara, ketika Yunus menolak perintah untuk melayani, apakah Tuhan tidak bisa memilih orang lain? Ketika Tuhan mau memberikan seruan kepada bangsa Niniwe, apakah Tuhan tidak bisa melakukannya sendiri? Ada yang perlu dibereskan dalam kehidupan Nabi Yunus ini. Dan saudara, Tuhan tahu. Tuhan mengajarkan kepada Yunus bagaimana berjalan dalam rencana Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara manusia cukup beralasan ya, alasan-alasan yang mungkin ada di dalam hati Yunus yang membuat dia tidak mau pergi ke Niniwe. Dan salah satunya lagi, saudara, kalau saudara baca di dalam perintah Tuhan, itu dikatakan apa jelas, saudara, kota Niniwe, kota yang begitu besar, 3 hari perjalanan, tiga hari jalan kaki itu kita baru bisa mengelilingi kota Niniwe pada masa itu. Dan mungkin secara manusia juga, kota yang begitu besar, saya harus pergi pelayanan ke sana, ya, itu bangsa yang asing, saudara. Selama ini konsepnya di dalam perjanjian lama bahwa suara Tuhan itu hanya disuarakan untuk bangsa Israel. Kenapa saya harus pergi menyuarakan suara Tuhan kepada bangsa asing yang saya tidak tahu bagaimana seluk-beluk di dalamnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Dan saudara, secara daging, secara manusia, Yunus tuh gentar untuk masuk ke kota Niniwe. Karena apa? Seperti tadi, kota Niniwe itu terkenal kota yang kejam, kan? Ya, jadi mereka suka memerangi negara-negara atau wilayah-wilayah lain, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan mereka menyiksa tawanan-tawanan begitu rupa, begitu kejam, saudara. Ya, mereka bisa memenggal-menggal kepala musuh, ya, kemudian kepalanya ditumpuk-tumpuk, disulakan di atas pakai satu tiang begitu, kepala demi kepala demi kepala. Itu untuk apa, saudara? Untuk kebanggaan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu gentar orang asing pergi melayani di satu tempat, tempatnya tidak nyaman bagi, tentu dia juga tidak nyaman dengan apa yang dia tahu. Kota itu kejam, kota itu penyembah berhala. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yunus belajar untuk merubah rencananya, masuk dalam rencana Allah. Seperti apapun itu. Dan saudara tahu bagaimana Allah bekerja supaya Yunus ini mau merubah rencananya. Sampai Tuhan izinkan Yunus mengalami dilempar ke laut, bahkan masuk di dalam perut ikan. Tuhan mengizinkan untuk Yunus mengalami kegagalan dalam rencananya. Saudara, saya percaya setiap kita akan merasakan sakit, pedih, susah ketika apa yang kita sudah rencanakan itu ternyata gagal, berantakan. Dan saya bisa membayangkan bagaimana perasaan Yunus. Dia harus juga bergumul melawan kedagingannya. Yaitu apa, saudara? Rasa tidak sukanya kepada bangsa Asyur, pada Niniwe. Rasa marahnya karena Niniwe itu, Asyur itu adalah musuh dari bangsanya sendiri. Tetapi ketika dia mau berjalan dalam rencana Tuhan, dia harus berani melepaskan kedagingan tersebut. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia akhirnya pergi ke Niniwe. Dia menyuarakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dia belajar untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Saya tidak lagi memikirkan rencana saya, tapi saya mau berjalan dalam rencana Tuhan.
saudara, kondisi Yunus barangkali melakukan itu masih setengah hati. Ya, kenapa saya katakan setengah hati atau tidak sungguh-sungguh? Karena setelah Yunus menyampaikan suara Tuhan, bangsa Niniwe mengalami pertobatan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka mengubah tingkah laku mereka. Ya, bertobat itu bukan cuma sekedar nangis, saudara. Bertobat itu bukan cuma sekedar berpuasa, tapi bertobat itu adalah ada perubahan dari tingkah laku, dan itu yang dialami oleh bangsa Niniwe. Itu yang dilakukan oleh bangsa Niniwe. Di dalam firman Tuhan dikatakan, karena perubahan tingkah laku itulah yang membuat Tuhan mengubah rencananya, yang tadinya akan berencana memberikan hukuman, tapi akhirnya Tuhan mengampuni bangsa Niniwe. Karena apa, saudara? Karena ada perubahan tingkah laku dari yang tidak baik menjadi baik. Itulah pertobatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca tadi, Yunus marah, saudara. Yunus marah. Nah, ini adalah satu hal yang, kalau saya bilang ajaib nih ya, ajaib nih Nabi. Ya, disuruh pergi pelayanan, pelayanannya berhasil dengan luar biasa. Begitu dia melayani di situ, satu kota bertobat, rajanya juga bertobat, saudara. Raja yang memberikan perintah untuk berpuasa, untuk berubah dalam tingkah laku. Saudara, apakah itu bukan satu pelayanan yang hebat? Tapi tidak buat Yunus. Sekali lagi, saudara, saya mau katakan, ketika rencana kita dihancurkan oleh tangan Tuhan, karena kita tidak berada di dalam rencana Tuhan, sedih, sakit hati, bahkan mungkin kecewa, tapi kita mau bangkit berjalan dalam rencana Allah. Dan ketika masuk di dalam rencana Allah, ketika kita berjalan dalam rencana Allah, apakah Allah meninggalkan kita? Tadi saya katakan bahwa urusan Tuhan tidak hanya pada Niniwe, tapi juga kepada Yunus. Karena kalau hanya kepada Niniwe, begitu Niniwe bertobat, selesai sudah, Allah tidak akan memperhatikan Yunus. Tapi kalau kita belajar dari kitab Yunus, ketika Niniwe sudah bertobat dan Yunus kemudian marah, protes kepada Tuhan, bahkan dia bilang, kalau begitu Tuhan, cabut saja nyawaku. Bayangkan seorang nabi, khotbah, satu kota bertobat, justru dia frustasi dan mau bunuh diri. Karena apa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia masih mau belajar. Dia masih harus terus belajar bagaimana berjalan dalam rencana Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan terus mengajar si nabinya ini. Kalau kita melihat, ketika Yunus menyampaikan firman Tuhan, kota Niniwe itu bertobat, itu pekerjaan siapa Tuhan? Saudara, bukan pekerjaan Yunus semata, tapi Tuhan yang menyertai Yunus. Tuhan yang memakai Yunus untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Karena dia belajar saudara, untuk berjalan di dalam rencana Allah. Jadi ketika kita mau belajar berjalan dalam rencana Allah, setelah kita mungkin mengalami pahitnya kegagalan rencana pribadi, Tuhan, saya mau belajar masuk di dalam rencana-Mu Tuhan, walaupun saya tidak sanggup, tapi saya akan paksakan diri saya. Saudara, jangan takut. Tuhan tidak melepas kita untuk kita berjalan sendiri, ya kamu kenali sendiri jalannya, tidak. Tapi Tuhan membimbing, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati. Sampai selesai pelayanannya dari Niniwe, Tuhan tetap mengajarkan kepada Yunus bagaimana kasih Tuhan kepada bangsa-bangsa lain yang juga bukan hanya bangsa Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba perhatikan betapa spesialnya seorang Nabi Yunus ini bagi Tuhan. Dipakai dengan cara yang unik, ya, sampai dipaksa, seakan-akan dipaksa oleh Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Tapi sekali lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebesar apapun kerinduan Tuhan untuk kita masuk di dalam rencananya, sebesar apapun harapan Tuhan untuk kita masuk dalam rencananya, itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Kalau kita melihat bahwa rencanaku,
rencana pribadiku ini lebih baik kelihatannya. Tapi saya mau katakan saat ini, jangan tunggu Tuhan memberi kesempatan kedua untuk kita mau merubah rencana kita. Kalau kita sudah tahu apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita, lakukan. Dan jangan kita menciptakan rencana-rencana lain seakan-akan mendukung rencana Allah tergenapi dalam hidup kita. Biar kita mau tulus belajar di dalam rencana Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Aku belajar untuk berjalan dalam rencanamu. Ketika aku menyadari aku punya rencana Tuhan, walaupun aku udah tahu Kau punya rencana, tapi aku punya keinginan yang berbeda Tuhan. Saat ini saudara, saya mau katakan rubah rencana saudara. Masuk dalam rencana Allah. Karena ada rencana Allah yang lebih besar, yang mungkin saat ini kita belum lihat. Tapi percayalah, perkara besar Tuhan akan berikan bagi setiap anak-anaknya yang mau belajar berjalan dalam rencana Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk kita mau berjalan dalam rencana Allah. Caranya bagaimana saudara? Ketika kita sudah tahu rencana Allah dalam hidup kita, kita harus mengubah rencana kita, menjadikan rencana Allah menjadi rencana di dalam kehidupanku, sehingga rencana Allah itu tergenapi sepenuhnya dalam hidup kita. Karena tidak mungkin kita bisa berjalan bersama-sama dengan Allah dengan dua rencana, rencanaku dan rencananya. Tidak mungkin kita memaksakan Tuhan untuk mengubah rencananya, untuk Allah nurut kepada rencanaku. Kalau kita melihat Nabi Yunus, awal mulanya mungkin Yunus juga berharap, aku pergi jauh-jauh ke Tarsis, barangkali Tuhan akan merubah rencananya. Barangkali Tuhan tergantung kepadaku. Tidak ada orang lain lagi yang bisa diutus. Salah saudara. Jadi paksakan diri kita untuk berjalan dalam rencana Allah yang sudah kita tahu, yang sudah kita pahami. Baik itu rencana di dalam keluarga, dalam karir, dalam pergaulan, dalam masa depan saudara. Tuhan sudah merancangkan rencana-rencana yang indah untuk setiap kita. Hanya mau tidak kita mengubah rencana kita, masuk di dalam rencana Allah, berjalan bersamanya. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, Allah yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kalau kami boleh belajar bagaimana kami harus berjalan di dalam rencana-Mu. Sementara kami sudah mengetahui rencana-Mu, seringkali kami lebih mementingkan rencana kami pribadi. Kami lebih mengutamakan rencana kami pribadi. Tapi Tuhan pada pagi hari ini, mari Tuhan, berikan kami kemampuan untuk kami mau mengubah rencana pribadi kami yang bertentangan dengan rencana-Mu. Kami mau berani mengubah segala kehendak kami Tuhan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Karena kami ingin Tuhan menyenangkan hati-Mu selalu. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti berbicara pagi hari ini. Tapi hamba mempersilakan Roh Kudus-Mu berbicara lebih lanjut kepada setiap umat-Mu, kepada seluruh jemaat-Mu di mana saja berada. Pribadi lepas pribadi, Tuhan Kau guru yang terbaik bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa berjalan dalam rencana Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari
malapetaka, sehingga kesal kita tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah, jangan luas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakita tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa bersama. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir dimanapun jemaat-Mu boleh mengikuti ibadah ini. Dan Engkau sudah memberkati kami semua. Selama sebulan ini Tuhan, kami sudah dibimbing, sudah dipimpin oleh firman-Mu untuk kami mengenali rencana Allah dan rencana kami. Dan biarlah kami boleh berjalan sesuai dengan rencana Allah, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Pada saat ini hamba berdoa juga buat hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini khususnya. Tuhan menolong mereka semua yang terlibat dalam pelayanan, khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi lebih lagi untuk menjadi saluran berkat bagi nama Tuhan di kesempatan-kesempatan yang mendatang. Dan yang lain-lain Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan juga mengurapi mereka untuk pelayanan mereka yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tak lupa berdoa untuk yang berulang tahun, untuk Saudari Sifra, untuk Ibu Siane Ong. Kami berdoa juga buat Ibu Mesya, kami berdoa buat Ibu Vera Selano. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau adalah gembala yang baik. Biarlah Tuhan akan memimpin mereka dalam hari-hari mereka yang akan datang. Engkau sendiri akan memberkati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka. Biarlah Tuhan mencukupinya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Biar Tuhan mencukupinya, bahkan memberi dengan berkelimpahan berkat-berkat Tuhan, jasmani dan rohani, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap keinginan, rencana, cita-cita mereka. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan meluluskannya, supaya nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk hari-hari ke depan. Biarlah Tuhan mengawal mereka dengan malaikat-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka terhindar dari mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, dan niat orang jahat. Perjalanan hidup mereka akan berhasil, karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Bahkan kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka yang akan menyertai mereka sepanjang umur hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami, memberi penghiburan, kekuatan, memberi jalan keluar untuk setiap masalah kami. Engkau juga membuka jalan buat setiap yang mencari pekerjaan, dan bahkan menjamah setiap yang sakit dan menerima kesembuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang saudara-saudaraku, buka hatimu
Pandang Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di sorga. Rahmat dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Urapan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Memimpin, menyertai, tinggal dalam hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Ibadah kita selesai pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan beserta dengan kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati.